Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insan Padisa Sibuan dengan NIM 122370818 dari Program Studi Teknik Pertambangan Institut Teknologi Sumatera, kelas Sistem Penyaliran Tambang FC. Pada minggu keempat ini saya akan menjelaskan tentang materi yang saya pelajari, yaitu mengenai penguapan dan evapotranspirasi. Dalam sistem penyaliran tambang, penguapan dan evapotranspirasi merupakan komponen penting dalam neraca air yang mempengaruhi jumlah air yang harus dikelola di area tambang. Penguapan ataupun evaporasi adalah proses hilangnya air dari permukaan terbuka seperti danau, kolam, atau genangan tambang akibat panas matahari. Sedangkan evapotranspirasi adalah gabungan antara penguapan dari permukaan tanah dan air serta transpirasi dari tanaman. Kedua proses ini mempengaruhi volume air yang tersimpan dan dibuang dari tambang, terutama dalam perencanaan kolam penampungan dan kapasitas pompa. Beberapa faktor yang mempengaruhi laju penguapan. Yang pertama itu radiasi matahari. Semakin besar energi matahari, semakin tinggi laju penguapan. Yang kedua itu suhu udara, yaitu suhu yang lebih tinggi meningkatkan energi molekul air sehingga mempercepat penguapan. Yang ketiga itu kelembapan relatif. Jika udara lembab, penguapan melambat karena udara sudah jenuh uap air. Yang keempat yaitu angin, ketika angin menghilangkan uap air di atas permukaan air mempercepat penguapan. Kelima yaitu ada tekanan udara. Tekanan rendah memudahkan molekul air lepas ke udara. Faktor-faktor ini harus diperhitungkan dalam desain sistem penyaliran, karena di area tambang terbuka penguapan bisa membantu mengurangi volume air di dalam kolam penampung. Perbedaan utama antara penguapan dan evapotranspirasi adalah sumber kehilangan airnya. Penguapan hanya terjadi pada permukaan air terbuka ataupun tanah basah, sedangkan evapotranspirasi mencakup kehilangan air melalui proses fisiologis tanaman ataupun transpirasi. Di tambang, penguapan lebih dominan karena lahan tambang umumnya minim vegetasi. Namun di daerah reklamasi tambang yang sudah ditanami kembali, evapotranspirasi menjadi signifikan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap keduanya penting untuk memperkirakan air hilang secara alami. Ada beberapa metode untuk mengukur penguapan dan evapotranspirasi. Yang pertama itu panci penguapan ataupun evaporation pan. Metode ini menggunakan panci terbuka berisi air, biasanya panci kelas A. Penguapan diukur dari penurunan tinggi muka air dalam panci. Ditambang data dari panci ini berguna untuk memperkirakan penguapan dari kolam penampungan ataupun genangan. Yang kedua yaitu lisimeter. Alat ini digunakan untuk mengukur evapotranspirasi aktual. Lisimeter adalah wadah berisi tanah dan tanaman dengan sistem pengukuran kehilangan air dari seluruh sistem. Alat ini jarang digunakan di tambang kecuali untuk penelitian area reklamasi. Kedua metode ini memberikan gambaran jumlah air yang hilang yang dapat digunakan untuk menyesuaikan volume air yang dialirkan ataupun dipompa keluar dari tambang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.